Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hadis dan problem-problem kemanusiaan kontemporer. Pengertian hadis secara luas, bagaimana yang dikemukakan oleh para muhaddisin, tidak hanya mencakup segala yang dimakrufkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi juga perkataan, perbuatan, dan takrir yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in pun ikut dinamakan dengan hadis. Dalam hal ini, Muhammad Mahfud mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Fathur Rahman dalam bukunya Mustalahul Hadis sebagai berikut. Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, melainkan dapat pula disebut pada apa yang mauquf dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat, dan pada apa yang dimakto dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'in. Dari statement yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hadis dalam pengertian luas tidak hanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in juga dinamakan dengan hadis. Sedangkan pengertian hadis secara terbatas atau jumhur al-muhaddisin memberi ta'rif hadis sebagai berikut. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlan au fi'lan au takriran au nahwuha. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun hal ehwalnya. Hadis adalah segala sesuatu yang diberikan atau diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik atau akhlak atau tingkah laku beliau, baik sebelum diangkat menjadi rasul atau masa sesudahnya. Sebelum ini terdapat penelitian terdahulu terkait ilmu hadis kontemporer, yaitu penelitian Windri, Ansor, Majid, Dalil, dan Rahman berjudul Paradigma Studi Hadis Kontemporer. Penelitian ini menganjurkan rekonstruksi ilmu hadis seiring dengan perkembangan pengetahuan kritis. Menurut penelitian ini, konstruksi ilmu hadis tidak terlepas dari kelemahan, sehingga hal ini berkonsekuensi terhadap kajian hadis yang langka dalam penerapan pendekatan dari perkembangan pengetahuan mutakhir ketika mengatasi problem kontemporer. Antara lain isu gender. Ada banyak isu-isu di era kontemporer, yaitu antara lain isu gender, COVID, Corona, moderasi beragama, Islam moderat, Islam Nusantara, toleransi, terorisme, radikalisme, Islam fundamental, transnasional, dan lain sebagainya. Beberapa isu muncul dan terkadang tenggelam, serta kadangkala timbul lagi. Jadi ada isu yang bertahan lama dan ada pula isu yang berdurasi pendek. Isu dapat dilihat dari gejala dan fenomena di masyarakat. Juga isu dapat ditandai dari apa yang sedang hangat dibicarakan oleh khalayak menyangkut berbagai problem kehidupan yang teramat luas dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, isu tidak bisa direduksi secara sempit dalam bentuk pemetaan yang permanen. Isu akan bergantung sudut pandang bidang keahlian ketika seseorang mengangkat atau membicarakan. Arti penting studi hadis isu kontemporer. Ada beberapa arti penting studi hadis isu-isu kontemporer. Arti penting ini hanya reduksi secara umum, sebab arti penting studi hadis isu kontemporer dipastikan melimpah bila diurai secara terperinci. Setunggal, memerankan hadis sebagai dasar Islam. Bagi umat muslim tentu saja hadis sebagai dasar Islam sudah semestinya berperan dalam menjawab berbagai persoalan zaman. Persoalan zaman ini sudah jelas selalu muncul seiring perubahan
baru di masyarakat. Kaping kalihipun pemanfaatan berbagai perkembangan ilmu yang relevan dalam studi hadis isu kontemporer. Berbagai ilmu pengetahuan Islam saling terkait satu sama lain. Kaitan ini hendaknya dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam studi hadis isu kontemporer. Yang ketiga, umat muslim akan mempunyai solusi-solusi dalam mengatasi berbagai problem zaman berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir dalam menghadapi tantangan zaman pada masa itu, namun hadis kuwi memiliki konteks di era kontemporer. Ketika dilakukan pengkajian mendalam secara kritis, kajian ini menjadi tugas akademis peminta ilmu hadis, sedangkan masyarakat menjadi penerima manfaat dari hasil penelitian. Studi hadis isu kontemporer bukan gagasan baru, sebab telah banyak ditemukan studi hadis isu-isu kontemporer. Bahkan pada berbagai penelitian skripsi, tulisan ini dijadikan sebagai bahan kajian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.